Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Syifa Pramudita Fadila SST MKM selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis dan juga rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Amanda Auliana Putri. Yang kedua ada Saudari Tiara Prestia Putri. Yang ketiga ada Saudari Gedi Sulistiani. Dan yang terakhir ada Saudara Burhanuddin Muharram. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang strategi pemasaran UMKM Ajudan Kopi Karawang dengan analisis peramalan penjualan menggunakan metode Less Square. Baik, untuk mempersingkat waktu, pemaparan pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Saat ini Indonesia merupakan produsen dan juga konsumen kopi. Berdasarkan data International Coffee Organization ICO pada tahun 2020, sebagai produsen kopi, Indonesia berada di posisi keempat setelah Brazil, Vietnam, dan juga Kolombia. Data ini menunjukkan bahwa kopi merupakan minuman yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia, minum kopi merupakan salah satu tradisi untuk merayakan nilai-nilai kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan antar masyarakat. Maka minum kopi yang berawal dari tradisi kemudian berkembang menjadi peluang bisnis. Keberadaan kedai kopi ini dapat menemani berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari pekerjaan, hiburan, dan kebutuhan bersosialisasi bagi para pecinta kopi. Dulu, kedai kopi memiliki sarana yang minim dan kurang nyaman. Namun, kini kedai kopi identik dengan tempat yang nyaman karena dilengkapi dengan AC, Wi-Fi, sofa, atau tempat duduk yang nyaman, serta desain interior yang unik. Bisnis kedai kopi di Indonesia memiliki potensi yang menjanjikan secara ekonomi. Namun, sejak pandemi COVID-19, bisnis kedai kopi mengalami penurunan. Pada awal PSBB diluncurkan, kebijakan ini membatasi pelanggan untuk makan dan minum di tempat dan hanya diperbolehkan take away atau delivery order saja. Pada masa pandemi COVID-19 ini, terdapat penurunan penjualan kedai kopi hingga 30%. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemasaran yang inovatif bagi kedai kopi agar mampu bertahan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu awal dari terbentuknya Ajudan Kopi. Sebelumnya, Bapak Taufik telah memiliki usaha kedai kopi lain, yaitu seperti Patroli Kopi. Dengan itu, Ajudan Kopi bisa disebut terinspirasi dari suatu peluang usaha untuk meningkatkan konsep yang tertuang dari bisnis sebelumnya. Ajudan Kopi memiliki visi dan misi yang sangat berbeda dengan para pelaku usaha lain, yang membuat lebih menarik. Selain itu, UMKM ini mampu memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat sekitar dan juga dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Bapak Taufik memberikan bisnis usaha kedai kopi ini dengan nama Ajudan Kopi yang terinspirasi dari latar belakang pekerjaan Bapak Taufik, yaitu seorang aparat atau polisi. Ajudan Kopi telah berdiri sejak 26 April 2019. Usaha ini telah dijalani kurang lebih selama 4 tahun. Bapak Taufik merintis usahanya dengan penuh perjuangan karena banyak tantangan, khusus seperti halnya pesaing antar kedai kopi lain di Karawang. Namun, tidak ada kata menyerah, usahanya kini berkembang cukup pesat. Tidak hanya kedai kopi saja, Bapak Taufik tercatat memiliki banyak usaha yang ia miliki, di antaranya ada kedai kopi, tempat refleksi, barbershop, dan steam motor. Menu yang dijual oleh Ajudan Kopi sangatlah banyak. Ajudan Kopi menjual lengkap kopi terbaik di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bapak Taufik menjual minuman kopi dengan berbagai macam jenis. Tidak hanya minuman kopi saja, namun terdapat banyak sekali menu makanan berat maupun ringan. Ajudan Kopi tidak hanya menjual hasil produknya saja, sebab Bapak Taufik juga dapat bekerja sama dengan UMKM lainnya untuk memasokkan produknya ke Ajudan Kopi. Salah satu contohnya ialah ada mie ayam. Ajudan Kopi disuplai oleh mahasiswa Unsika, dan ada bakso aci disuplai oleh mahasiswa UBP. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka diketahui penjualan Ajudan Kopi dari masa ke masa mengalami ketidakstabilan dalam jumlah permintaan yang berubah-ubah dan tidak menentu setiap bulannya. Ajudan Kopi perlu meramalkan penjualan untuk memprediksi hasil penjualan di masa yang akan mendatang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi strategi hasil penjualan pemasaran yang dilakukan oleh Ajudan Kopi agar mampu bertahan dan bersaing. Metode penelitian.
Pada penelitian ini, peneliti memahami bahwa masalah dan tujuan dalam penelitian ini dapat dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung di lokasi. Tempat penelitian yaitu Ajudan Kopi Karawang. Pengamatan secara perhitungan hasil dari data penjualan ajudan kopi menggunakan metode least square. Metode least square merupakan salah satu metode berupa data deret berkala atau time series, yang mana dibutuhkan data di masa lampau untuk melakukan peramalan penjualan masa yang mendatang, sehingga dapat ditentukan hasilnya. Hasil peramalan ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan terkait strategi pemasaran yang tepat guna untuk mengembangkan ajudan kopi di tengah masa pandemi COVID-19. Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Taufik selaku pemilik UMKM Ajudan Kopi Karawang tepat pada tanggal 30 Oktober 2022. Di lokasi penelitian yaitu Ajudan Kopi Karawang di Jalan Mangga nomor 4, Nagasari, Kecamatan Karawang Barat. Target penjualan ajudan kopi yaitu semua kalangan. Hasil penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari jumlah data penjualan bulanan yang terhitung mulai dari bulan Januari 2022 November sampai November 2022. Maka hasil dari data tabel di samping, peneliti melakukan peramalan perkiraan jumlah produk pada ajudan kopi Karawang pada bulan Desember yang masih belum diketahui. Peramalan tersebut akan dilakukan dengan menggunakan metode least square. Dan ini contohnya bulan Januari, Februari, Maret sampai bulan Desember. Dan ini perolehannya. Januari 550, Februari 625, Maret 905, April 1110, Mei 1150, Juni 1652, Juli 1130, Agustus 1575, September 1135, Oktober 1120, dan November 1650. Selanjutnya di sini ada B, sigma XY dibagi sigma X pangkat 2. Sigma XY-nya itu senilai 9080 dibagi 110 sama dengan 82,545. Selanjutnya di sini ada Y sama dengan A ditambah B X. Di sini A-nya yaitu senilai 1,145,6 ditambah 82,545 dikali 6. Hasilnya 5,067,2 dibulatkan menjadi 5,067. Baik, pemaparan selanjutnya itu tentang pembahasan. Maka, hasil dari peramalan dari jumlah penjualan produk pada ajudan kopi Karawang pada bulan Desember 2022 diperkirakan mencapai 5.067 pieces. Hasil dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa bisnis usaha ajudan kopi ini mengalami kenaikan penjualan. Kenaikan penjualan ini tidak hanya didapat secara offline, namun juga melalui online seperti Instagram dan GoFood. Sehingga penjualan pada usaha ini akan semakin bertambah dan banyak masyarakat yang mengetahui kedai ajudan kopi ini. Namun pada bulan Januari, hasil penjualan ajudan kopi ini sempat mengalami penurunan. Pendapatan hasil penjualan yang didapat yaitu 550 pieces. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, sehingga hasil yang didapat dari penjualan tersebut pun berkurang. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa usaha kedai ajudan kopi ini layak untuk dijalankan. Bisnis usaha ini mempunyai harapan yang besar agar bisnis usaha ini dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas dan banyak peminatnya. Dengan keunggulan yang usaha ini miliki, yaitu dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas. Pemilik usaha ini berharap dengan adanya ajudan kopi dapat membangkitkan semangat wirausaha bagi masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Dengan keuntungan usaha ini diharapkan dapat membantu permodalan usaha Bapak Taufik untuk membuka cabang usaha ke depannya. Selanjutnya, melihat dari tabel di atas, maka ditemukan nilai hasil penjualan produk dari ajudan kopi Karawang menggunakan metode least square pada bulan Desember 2022 yaitu sebesar 5.067 pieces.
Dengan begitu, penyediaan stok barang dapat diperkirakan sesuai dengan perkiraan jumlah penjualan dari hasil ramalan dan pertimbangan faktor lainnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.